ini kami akan melakukan percobaan praktikum pencernaan makanan. Baik, ini adalah gambar rongga mulut tampak bagian depan. Nah, jadi rongga mulut adalah bagian awal dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk menerima makanan, mengunyah, serta menyempurnakannya dengan air liur agar mudah ditelan. Nah, rongga mulut ini memiliki bagian-bagian. Yang pertama ada lengkung gigi atas dan lengkung gigi bawah, yang mana tempat gigi menempel untuk mengunyah makanan. Yang kedua ada langitan, kelenjar langitan, dan lempeng datar tulang langitan, yaitu membentuk langit-langit mulut. Nah, selanjutnya ada otot anak langitan dan anak langitan yang membantu menelan makanan. Kemudian ada arteri dan saraf langitan yang mengatur aliran darah dari rangsangan di mulut. Kemudian ada amandel, berfungsi melindungi tubuh dari kuman yang masuk. Nah, selanjutnya ada lidah, nih, lidah untuk mengecap rasa dan membantu menelan. Yang terakhir ada gusi bawah sebagai tempat melekatnya gigi bagian bawah. Nah, jadi itu adalah bagian-bagian yang ada pada rongga mulut. Nah, jadi kerongkongan adalah saluran pencernaan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Nah, jadi kerongkongan ini berfungsi untuk mengalirkan makanan yang telah lumat dari mulut ke lambung melalui gerakan peristaltik. Nah, jadi kerongkongan ini berbentuk tabung dengan panjang 20 cm. Lambung adalah salah satu organ pada sistem pencernaan manusia yang berbentuk seperti kantong dan terletak di antara kerongkongan dan usus halus. Berikut penjelasan fungsi bagian-bagian lambung manusia yang berada di sebelah kiri gambar. Yang pertama, kerongkongan. Saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Fungsinya menyalurkan makanan dari mulut ke lambung melalui gerak peristaltik atau gerak meremas otot. Yang kedua ada kardiak. Bagian lambung yang terletak di perbatasan antara kerongkongan dan lambung. Fungsinya sebagai pintu masuk makanan dari kerongkongan ke lambung dan mencegah makanan atau asam lambung naik kembali ke kerongkongan. Yang ketiga ada pilorus. Bagian bawah lambung yang menghubungkan lambung dengan usus 12 jari. Fungsinya mengatur pengosongan isi lambung ke usus kecil secara bertahap melalui katup pilorus. Yang keempat ada antrum, bagian lambung yang berada sebelum pilorus. Fungsinya menghaluskan makanan menjadi bubur halus yang disebut chymus dan membantu mencampurnya dengan enzim serta asam lambung sebelum diteruskan ke usus. Yang kelima ada usus, bagian pertama dari usus halus yang terhubung langsung dengan lambung. Fungsinya tempat berlangsungnya pencernaan lanjutan secara kimiawi menggunakan enzim dari pankreas dan empedu. Yang pertama fundus, yang kedua rugae, yang ketiga serosa, dan yang terakhir mukosa. Baik, yang pertama adalah fundus. Fundus adalah area lambung yang terletak di sebelah kiri kardiak dan di bawah diafragma. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sementara makanan yang masuk dari kerongkongan sebelum dicerna lebih lanjut, serta menampung gas pencernaan. Yang kedua adalah rugae. Rugae adalah lipatan-lipatan di dalam lapisan lambung yang memungkinkan lambung untuk mengembang saat terisi makanan. Fungsinya adalah untuk menambah ruang penyimpanan agar lambung bisa menampung makanan dalam jumlah besar dan memfasilitasi pencampuran makanan dengan enzim pencernaan sebelum bergerak ke usus halus. Yang ketiga adalah serosa. Serosa adalah lapisan terluar yang menutupi lambung, berfungsi untuk mengurangi gesekan antara lambung dan organ di sekitarnya, serta memastikan kelancaran pergerakan dan nutrisi bagi organ tersebut.
Dan yang terakhir yaitu mukosa. Mukosa adalah lapisan selaput lendir terdalam pada lambung, berfungsi untuk melindungi dinding lambung dari asam dan enzim pencernaan. Urutan yang selanjutnya adalah usus besar. Usus besar adalah bagian akhir dari sistem pencernaan yang letaknya setelah usus halus. Fungsinya bukan untuk mencerna makanan, tetapi untuk menyerap air dan garam mineral dari sisa makanan yang tidak tercerna. Di dalam usus besar terdapat bakteri baik seperti Escherichia coli yang membantu memadatkan sisa makanan menjadi tinja serta menghasilkan vitamin K dan vitamin B. Bagian pertama disebut dengan sekum. Sekum adalah tempat masuknya sisa makanan dari usus halus dan di ujungnya terdapat usus buntu atau appendix yang membantu pertahanan tubuh. Selanjutnya ada kolon ascendens yang membawa sisa makanan ke atas sambil menyerap air. Lalu kolon transversum yang melintang di perut dan melanjutkan proses penyerapan. Kemudian sisa makanan turun melalui kolon descendens menuju kolon sigmoid, yaitu bagian berbentuk huruf S yang menampung feses sebelum ke rektum. Di rektum, feses disimpan sementara sebelum dikeluarkan melalui anus. Dengan demikian, usus besar berperan penting dalam membentuk dan menyiapkan sisa makanan menjadi tinja agar bisa dibuang dari tubuh. Nah, jadi ini adalah bagian-bagian dari usus halus. Usus halus memiliki 3 bagian utama. Yang pertama duodenum, yang kedua jejunum, dan yang ketiga ileum. Yang pertama duodenum atau disebut usus 12 jari. Ia berada di bagian terpendek dari usus halus yang langsung menyambung dengan lambung, yang berfungsi sebagai pencernaan makanan dari lambung dengan cairan empedu dan enzim dari pankreas seperti amilase, protease, dan lipase. Yang kedua, jejunum atau disebut usus kosong. Ia berada di antara duodenum dan ileum, yang berfungsi sebagai pencernaan akhir karbohidrat, protein, dan lemak dengan bantuan enzim pencernaan yang ada, dan menyerap nutrisi yang telah dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana seperti gula, asam amino, dan asam lemak. Yang ketiga, ileum atau usus penyerapan. Ia berada di bagian terakhir dari usus halus yang terhubung dengan usus besar, yang berfungsi sebagai menyerap sisa nutrisi yang belum terserap oleh duodenum dan jejunum. Di sini saya akan membahas tentang anus. Anus adalah lubang di bagian paling bawah saluran pencernaan tempat keluarnya makanan atau fases. Anusnya terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada muscular layer. Muscular layer adalah lapisan otot yang menyusun dinding rektum dengan anus, berfungsi sebagai tempat membantu proses pembuangan air besar. Yang kedua ada rektum. Rektum adalah bagian akhir paling menghubungkan kolosigmoid dengan anus, panjangnya sekitar 12 sampai 15 cm. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan. Yang ketiga ada rectum ampulla. Rectum ampulla adalah bagian melebarnya dari rektum yang berfungsi sebagai wadah utama penampung feses sebelum didefekasi. Yang keempat ada anal kanal. Anal kanal adalah saluran pendek yang ukurannya kurang lebih 2,5 sampai 4 cm yang menghubungkan rektum dengan lubang anus, berfungsi sebagai jalur keluar masuknya feses. Yang kelima ada anus. Anus adalah lubang di bagian ujung saluran pencernaan tempat keluarnya feses dari tubuh, berfungsi sebagai mengeluarkan feses saat ingin air besar. Yang keenam ada subcutaneous part. Subcutaneous part adalah lapisan jaringan di bawah kulit di sekitar anus, berisi pembuluh darah, saraf jaringan, dan jaringan ikat, berfungsi melindungi jaringan anus dari gesekan. Demikian percobaan praktikum yang telah kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.